wabarakatuh. Hello, I'm Nurpadila Pasaribu. I will explain the video I have already watched. A video that discusses 10 stoics was to stop overthinking. Jadi ada 10 cara tabah untuk berhenti berpikiran berlebihan. Nah, sebelum itu Marcus Aurelius pernah berkata bahwa kita mempunyai kekuasaan atas pikiran kita, bukan peristiwa di luar. Sadarilah hal ini akan menemukan kekuatan. Jika kita terbiasa dengan rasa frustasi di dalam pikiran kita, akan dipenuhi juga dengan kebisingan, penderitaan karena keraguan yang disebabkan oleh overthinking. Nah, cara yang pertama itu yaitu memvisualisasikan pikiran berlebihan kita sebagai kekuatan eksternal. Bayangkan, pikiran invasif itu sebagai awan yang melewati gunung. Kitalah gunung itu saat awan melayang saat itu. Ini mengajarkan kita untuk mengamati tanpa terlibat. Pikiran kita bersifat sementara dan hanya dapat mengganggu kedamaian kita. Nah, yang kedua yaitu dengan mengendalikan dan memfokuskan kembali energi kita. Nah, yang ketiga yaitu merangkul ketidakkekalan dan berlatih melepaskan. Jadi, mari kita berlatih melepaskan masalah dan kita hadapi. Karena pikiran kita sering terjebak dalam lingkaran mengulangi kejadian di masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan kita, sehingga kita akan menjadi lebih melekat lebih lama. Nah, segala sesuatu itu berubah termasuk pemikiran kita. Begitu terus-menerus sehingga dia tidak akan kekal. Pikiran akan datang dan pergi, tidak bersifat permanen. Nah, yang keempat yaitu menciptakan masa-masa kekhawatiran yang berani untuk memprioritaskan ketenangan pikiran kita daripada mengalah pada kekhawatiran karena takut terlihat puas. Kita bisa menyelami kekhawatiran kita dengan cermat, memahami permasalahannya, bahkan mencatat apa yang sebenarnya dikhawatirkan. Nah, yang kelima ada memecah pikiran-pikiran yang berlebihan. Kita dapat membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah ditangani. Kita bisa mengambil semua langkah dan bertindak hanya selangkah demi selangkah. Mungkin yang nampaknya hanya sepele, tetapi merupakan penawar yang ampuh untuk mengatasi overthinking kita. Kita juga dapat mengalihkan energi dari rasa khawatir ke tindakan. Nah, yang keenam itu ada menggeser perspektif kita terhadap rasa syukur. Seneca pernah berkata bahwa kebahagiaan sejati adalah menikmati masa kini tanpa cemas dan ketergantungan pada masa depan. Nah, ini bisa mengalihkan kita dari kekuatan menjadi kelimpahan, dari selalu overthinking menjadi selalu bersyukur. Nah, ini tentang mengenali diri dan momen saat ini, berkah yang sering kita abaikan ketika sibuk mengkhawatirkan apa yang akan terjadi. Intinya itu kita harus bersyukur, menarik kita keluar dari kebiasaan pikiran kita. Nah, yang ketujuh ada fokus pada usaha, bukan hasil. Jadi kita itu harus fokus pada upaya dan niat kita daripada hasil yang tidak dapat kita kendalikan. Nah, yang kedelapan yaitu praktis ketidaknyamanan yang sengaja. Kita dapat melatih berpikir untuk menangani ketidakpastian dan mengurangi overthinking. Jadi mulailah dari sesuatu yang kecil. Lakukanlah sesuatu yang mengganggu kenormalan kita tetapi tidak menghakimi. Misalnya tidur tanpa bantal, itu mengajarkan kita bahwa ketidaknyamanan tidak seseram yang kita pikirkan. Nah, yang kesembilan yaitu merefleksikan kefanaan hidup. Artinya ini sering terjadi ketika kita terlalu memperhatikan detail-detail kecil dari kehidupan kita sehingga tidak terlihat gambaran yang lebih besar. Nah, Seneca juga pernah menulis yaitu kita tidak diberikan waktu yang singkat untuk hidup, tetapi kita mempersingkatnya dan kita tidak berkecukupan tetapi menyia-nyiakannya. Ini mendorong kita untuk merenungkan sifat singkat dari keberadaan kita. Yang terakhir yaitu mencari kebijaksanaan dari luar diri kita. Inilah orang-orang yang mendapatnya kita percayai dan hormati. Bisa jadi seseorang dari lingkaran kita dengan pengalaman untuk memandu kita berbagai pikiran dengan mereka. Jadi fokus pada upaya ini dapat membebaskan diri kita dari belenggu berpikir berlebihan. Hal ini memungkinkan kita untuk berada pada saat ini untuk memberikan yang terbaik tanpa bayangan-bayangan berat yang dapat menguburkan pengalaman kita. Hal ini mengubah tindakan kita dari sekedar melangkah
menuju hasil yang menjadi ekspektasi yang berkarakter dan berkomitmen kita. Dengan mengubah perubahan fokus kita ini, Anda akan menemukan bahwa jalan Anda bukan sekedar sarana untuk mencapai tujuan, melainkan perwujudan hidup dengan tujuan di mana setiap langkah merupakan pencapaian. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.